tidak termasuk dalam 10 besar negara produsen rare earth element atau REE di dunia. Tapi potensi REE di Indonesia ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Ini yang dilihat oleh negara produsen REE terbesar, China, dan tentunya Amerika Serikat sebagai negara ekonomi terbesar di dunia. Dilematis, selengkapnya akan saya paparkan dalam Tanah Jarang Indonesia jadi rebutan AS China. Kita lihat slide yang pertama. Jika mengacu pada pembentukan REE di berbagai belahan dunia, sebagian besar jenis litologi yang ada di Indonesia ini berpeluang mengandung REE. Seperti ada monazit, ada zircon, dan ada xenotime. Tapi belum diketahui sejauh mana besaran kandungan. Oke, jadi jenis mineral REE yang ada di Indonesia itu ada 3 ini ya. Monazite, zircon, dan xenotime. Mineral logam yang berkaitan dengan REE adalah timah yang terutama terpusat di Pulau Timah dan sebagian besar lainnya di Kalimantan Barat. Inilah yang membuat daerah ini menjadi fokus pengembangan potensi. Setahu saya nggak hanya di Timah, di Bangka, dan di Kalimantan Barat, tapi ada juga di Papua. Tapi oke lah, kita ikut dulu aja ya. REE di Indonesia. Tapi selain di dua daerah ini, banyak daerah lain yang berpotensi juga mengandung REE. Salah satunya penyelidikan Badan Geologi tahun 2014 yang menemukan indikasi REE dalam batuan yang berada di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Sampai di daerah Polewali dan juga Masamba, Sulawesi Selatan juga diduga memiliki kandungan REE. Belum lagi daerah lainnya yang belum terjamah. Diprediksi potensi REE di Indonesia ini bisa mencapai 1,5 miliar ton. Maka itu Indonesia merupakan potensi strategis yang dapat memberikan kontribusi besar pada pemenuhan bahan REE di dunia. Nah, potensi ini sudah disadari pemerintah sejak bertahun-tahun yang lalu. Bahkan REE sudah tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 hingga 2019. Beberapa kementerian dan lembaga ditugaskan untuk mengembangkan potensi REE dari awal penambangan, pemurnian hingga litbang. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh PT Timah Tbk Tins dan Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan, dan tentu juga dengan lembaga-lembaga lainnya. Dan baru kembali terdengar belakangan ini kembali menjadi topik oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Tapi untuk mengembangkan potensi REE ini dibutuhkan investasi yang tidak sedikit, baik dari segi dana, teknologi, dan maka itu dibutuhkan bantuan investasi juga dari asing. Lalu siapa saja investor asing yang potensial? Kita akan cek slide berikutnya. Menteri Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengatakan sudah menawarkan ke negara-negara yang siap menjadi investor seperti Amerika Serikat dan China. Memang kedua negara ini merupakan dua negara produsen REE terbesar di dunia. Pertama kita lihat China. China ini produksinya tertinggi di dunia hingga 132.000 metrik ton. Sedangkan Amerika Serikat ini di posisi kedua. Tapi selisihnya ini hingga 106.000 metrik ton dari China. Jadi jauh sekali. Nih kalau kita lihat AS hanya bisa memproduksi 26.000 metrik ton per tahun. Jadi ketika perang dagang dan Amerika Serikat di-ban oleh China ini mereka sempat kelabakan juga. Memang kalau dilihat dari kesiapan ya jelas China ini sudah sangat siap menjadi investor. Tapi demi menjaga iklim investasi di Indonesia memang harus dipertimbangkan lagi untuk menyerahkan semuanya ke China. Karena China sendiri sudah nomor 1 di dunia. Jadi kalau semuanya untuk China nanti bisa jadi bumerang juga untuk Indonesia. Ini akhirnya menjadi peluang untuk Amerika Serikat juga ataupun negara-negara lain yang bisa mengolah REE. Kalau menurut Kementerian SDM, REE atau logam tanah jarang ini wajib dikelola di dalam negeri. Mulai dari pengolahannya hingga pemurniannya sampai jadi intermediate product. Ya, setuju ya. Jadi kalau ada mineral dalam negeri itu jangan sampai diekspor berupa tanah air. Dia harus jadi barang setengah jadi. Ya, ataupun sampai barang jadinya. Karena apa? Kalau kita jual tanah air ya, itu tidak ada nilai tambahnya ya. Bahkan nanti kita yang akan beli itu sendiri yang sudah jadi produk ataupun setengah jadi dengan harga yang jauh lebih mahal daripada kita harga jual. Nah, betul. Jadi kebijakan pemerintah ini sudah betul, tapi mungkin harus diimbangi dengan kemampuan dari industri ya. Kemampuan dari industri ini memerlukan banyak modal ya, banyak tenaga ahli. Oke, lanjut.
Artinya, siapapun investornya, pemerintah harus bisa memikirkan cara terbaik untuk melindungi kepentingan nasional terkait strategi dan juga geopolitik, serta volume produksi yang akan diberikan pada investor tersebut. Jadi tidak seluruh prosesnya diserahkan pada investor asing, tapi harus ada transfer teknologi juga untuk di dalam negeri. Nah, pertanyaan berikutnya, siapakah yang bisa mengolah ini di dalam negeri dan potensinya seperti apa? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi PT Timah Tbk adalah pihak BUMN yang dianggap paling mumpuni untuk mengolah RII di dalam negeri. Di Februari kemarin sempat disebut kalau PT Timah ini berencana membangun pabrik monasit, salah satu mineral RII di akhir tahun ini. Nah, keseriusan pengolahan RII memang sudah bertahun-tahun jadi wacana juga di PT Timah. Sebelum corona melanda sebenarnya pembangunan pabriknya ini sudah mencapai tahap desain. Tapi di tengah pandemi ini belum juga ada update lagi. Tapi kalau dilihat di situs resmi perusahaannya, PT Timah ini berpotensi untuk memproduksi produk RII jenis hidroksida dengan kapasitas 50 kg per harinya. Kalau di 2019 akhir pernah disampaikan dana yang dibutuhkan PT Timah untuk membangun fasilitas tersebut ini berkisar dari 150 hingga 200 miliar rupiah yang akan bersumber dari dana obligasi dan juga sukuk. Lalu fasilitas ini akan menjadi tahap pertama dari pengolahan mineral tanah jarang di Indonesia. Memang RII yang sudah diolah meskipun belum jadi produk siap pakai, artinya ini masih berupa mineral saja ya. Ini harganya sudah selangit. Berapa sih kisarannya? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi kalau bersumber dari situs Statista, harga salah satu produk RII yaitu praseodymium oksida, ini adalah bahan baku magnet dan bisa juga untuk keramik glasir. Kita lihat ya, harganya di China ini sebagai pemasok terbesar di dunia. Harganya di China itu di kisaran 440.000 renminbi atau kalau dikonvert ke dolar itu artinya 62.072 dolar Amerika Serikat per metrik ton. Kita bandingkan dengan harga timah. Harga timah ini hanya 17.120 dolar Amerika Serikat per metrik ton. Artinya memang RII ini jauh sekali harganya dengan mineral lainnya. Jadi kalau katanya potensi di Indonesia ada 1,5 miliar ton dan PT Timah bisa benar-benar serius mengolah RII didukung dengan pemerintah juga yang bisa mencarikan investor yang tepat. Bayangkan berapa banyak keuntungan negara yang bisa dihasilkan dari RII. Mungkin ini juga saatnya teman-teman berinvestasi dalam pengetahuan lebih dalam lagi tentang RII karena peluangnya tentu akan semakin terbuka lebar ke depannya. Oke, jadi itu ya. Jadi yang bisa kita rangkum, yang pertama pemerintah sudah notice, terus sudah ada rencana ya tadi di PT Timah untuk membuat pabrik pengolahannya, tapi karena ada pandemi corona ini jadi terhold ya. Disebutkan di awal kalau selain di Bangka dan di Kalimantan Barat itu ada lagi di daerah lain ya yang harus dipastikan lagi, cari tahu. Ini artinya apa? Artinya ada peluang bagi teman-teman yang pertama geologis. Ya, geologis ini selain mengeksplorasi mineral dan batu bara sekarang ada RII ya. Yang kedua bagi teman-teman mining, ya teman-teman mining ada peluang juga untuk menambang RII walaupun sebenarnya proses penambangannya tidak berbeda jauh ya dengan yang sekarang konvensional, dan RII ini adalah mineral ikutan ya. Nah, yang paling berdampak nanti mungkin ya itu di teman-teman metalurgis. Nah, karena apa? Karena mereka ada satu komoditi baru untuk diproses ya, untuk diproses menjadi bahan setengah jadi ya. Contohnya tadi monazit ya, kalau di PT Timah tadi mineral ikutannya Timah ya. Oke, jadi jika ada teman-teman yang punya info lebih tentang RII ini yang kita kurang familiar, silahkan di komen ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.